Iya, kawan-kawan, tersebutlah pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang bernama Galuh. Dan diceritakan, pada waktu itu kerajaan Galuh sedang mengalami prahara, pergolakan dari luar daerah dan pemberontakan dari dalam sendiri. Dan di dalam kondisi yang tidak menentu itu, datanglah seorang pemuda yang sakti dan hebat yang bernama Sanjaya. Kemudian dia segera menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan kerajaan Galuh pun kini menjadi aman kembali. Lalu kemudian Sanjaya mendirikan kerajaan yang bernama Mataram. Iya, lalu kemudian apakah ada hubungannya dengan Candi Lor ini, kawan-kawan? Iya, Candi Lor adalah merupakan peninggalan atau warisan dari Empu Sindok ya. Dan beliau adalah raja besar dari kerajaan Mataram, Jawa Timur, yang semula menjadi penguasa atau Raja Mataram di Jawa Tengah. Oleh karena kondisi dan rentetan aneka bencana alam di sana, sehingga beliau beserta rakyatnya berpindah menuju kawasan Wetan atau di daerah Jombang, Jawa Timur, dan mengganti nama kerajaan Mataram menjadi Medang Kamulan. Hingga kemudian dia wafat dan tampuk pemerintahannya diteruskan oleh keturunannya yang kita kenal dengan nama Dinasti Isyana. Sehingga untuk Candi Lor Nganjuk ini, walaupun belum begitu terkenal seperti Candi Borobudur atau Prambanan, akan tetapi masih memiliki hubungan yang erat dengan zaman kerajaan Mataram kuno dulu. Karena Raja Empu Sindok sendirilah yang memberikan perintah sebagai wujud tanda terima kasihnya kepada masyarakat Anjuk Ladang karena sudah ikut membantu dan memenangkan jalannya peperangan untuk melawan prajurit Sriwijaya. Nah kawan-kawan, kalau Empu Sindok sendiri adalah Raja Medang dan Mataram, tentunya dia juga masih terkait di dalam wangsa atau keluarga atau dinastinya ya, yaitu dia masih keturunan dari wangsa Sanjaya atau Cailendra. Dan Sanjaya sendiri adalah tonggak cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram di zaman dulu. Lalu kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh anak cucunya, hingga yang terakhir adalah Empu Sindok. Dan berikut ini adalah silsilah raja-raja kerajaan Mataram. Yang pertama adalah Sanjaya dari tahun 716 hingga 760 Masehi. Kemudian dua, Rakai Panangkaran atau Dyah Pancapana dari tahun 760 hingga 775 Masehi. Yang ketiga adalah Rangkai Panunggalan atau Dharanindra atau Dyah Pancapana dari tahun 775 hingga tahun 800 Masehi. 4. Rakai Wara atau Samaratungga dari tahun 812 hingga 833 Masehi. 5. Rakai Garung tertulis 832 Masehi. Yang keenam, Paramudawardhani dari tahun 833 hingga 856 Masehi. 7. Rakai Pikatan dari tahun 838 hingga 855. 8. Rakai Kayuwangi dari tahun 855 hingga tahun 885 Masehi. 9. Rakai Panungwangan dari tahun 885 hingga tahun 887 Masehi. 10. Rakai Gurunwangi tertulis 887 Masehi. 11. Rakai Watu Humalang dari tahun 894 hingga tahun 898 Masehi. 12. Rakai Watu Kura atau Dyah Balitung dari tahun 898 hingga tahun 910. 13. Rakai Hino atau Empu Daksa dari tahun 910 hingga 919. 14. Rakai Layang atau Dyah Tulodong dari tahun 919 hingga tahun 921 Masehi. 15. Rakai Sumba atau Dyah Wawa dari tahun 924 hingga tahun 928 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-16, Empu Sindok dari tahun 928 hingga tahun 929. Ya, nah kawan-kawan, raja-raja di atas adalah penguasa Mataram kuno ya, di periode Jawa Tengah. Kemudian oleh Empu Sindok, Mataram dipindahkan ke Jombang, Jawa Timur ya, dan berganti nama menjadi Kerajaan Medang dari tahun 929 hingga tahun 947 ya. Kemudian Empu Sindok wafat di tahun itu,
lalu diteruskan oleh Isyana Tunggawijaya dari tahun 947. Lalu Makuta Wangsawardhana 985, dan yang terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh 985 hingga 1007 Masehi. Ya kawan-kawan, ada apa dan kenapa antara Mataram dan Sriwijaya selalu berperang? Ya, penyebabnya adalah karena masalah intern keluarga sendiri. Pada awalnya, ketika Raja Samaratungga wafat dan meninggalkan istri yang bernama Dewi Tara dan memiliki putra yang bernama Balaputradewa. Nah, Balaputradewa ini tidak terima kalau Rakeh Pikatan menjadi Raja Mataram. Kemudian dia melakukan perlawanan, namun tidak berhasil. Dan kemudian dia menyeberang lautan hingga sampai di Pulau Sumatera. Dan di sana dia menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Lalu dia mulai melancarkan pembalasan dendamnya untuk menyerang Mataram. Hingga waktu berlangsung terus-menerus sampai generasi berikutnya. Dan sementara di Mataram sendiri pun juga terdapat pergolakan di dalam kerajaan. Kudeta dan pemberontakan terus terjadi dan dilengkapi dengan situasi yang tidak bersahabat, yaitu kondisi alam serta bencana alam yang terus melanda, dan juga faktor meletusnya Gunung Merapi yang menghancurkan segalanya. Kemudian dengan sangat terpaksa, Lalung Pusindo segera berangkat ke Jawa Timur untuk memindahkan pemerintahan di sana. Dan hingga kemudian negara pun menjadi aman dan tentram. Akan tetapi Sriwijaya tetap mengejar dan terus membayang-bayangi ketentraman kehidupan Kerajaan Medang. Mereka terus berperang sampai berlanjut ke generasi anak cucu mereka, hingga yang terakhir terbunuhnya Raja Medang yang bernama Dharma Wangsa Teguh oleh serangan dari Kerajaan Warawari yang bekerja sama dengan Sriwijaya. Sehingga selesailah pemerintahan Kerajaan Mataram atau Medang Kamulan dengan raja terakhirnya, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Ya, demikianlah kawan-kawan, sedikit atau sekelumit tentang silsilah kerajaan atau raja-raja dari Mataram dan Medang ya, tentunya ya. Dan untuk kisah-kisah selanjutnya kita akan bertemu kembali di konten berikutnya. Terima kasih.